Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga terus berusaha menjauhi segala larangannya. Jamaah rahimakumullah, tadi pagi saya nonton berita, ada beberapa hal yang menarik yang diantaranya perlu kami sampaikan di dalam khutbah ini. Ada dua hal yang kami angkat, yakni yang pertama tentang didapatkannya narkotika sampai 2 ton di daerah Batam, Indonesia tentunya. Dan yang kedua adalah tentang penyampaian secara resmi Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, tentang rencana kenaikan gaji para hakim. Kenapa kedua hal ini kami angkat? Karena ini tentunya sangat penting sekali, karena menyangkut kepentingan rakyat banyak di Indonesia. Ya, kalau yang pertama yakni tentang narkotika, ini memang merupakan berita yang memprihatinkan, menyedihkan buat kita semua. Tetapi sekaligus kita juga bersyukur karena tertangkap. Yang bikin sedihnya adalah kenapa masih bisa masuk terus itu. Artinya apa? Artinya ada kelompok-kelompok tertentu yang mungkin ingin menghancurkan generasi anak-anak bangsa kita. Karena persoalan narkotika ini tidak berhenti hanya pada persoalan bisnis para pengedarnya yang kemudian menjadi kaya raya, akan tetapi dampaknya bagi generasi kita yang kasihan, naudzubillah min dalik, jangan sampai ada di antara anak cucu kita yang kemudian terjerat dengan narkoba ini. Karena ia bisa merusak, bukan hanya merusak masa depan cita-citanya, tetapi juga merusak mental, merusak kepribadiannya, dan ini tentu saja bisa menciptakan kehidupannya yang makin tidak jelas. Ayat yang saya sampaikan tadi di awal sudah sangat jelas bahwa
kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya al-khamru itu, al-khamru, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Innamal khamru wal maisiru, dan seterusnya. Al-khamr di sini ini ditafsirkan oleh sebagian besar ahli tafsir adalah sesuatu apa saja jenisnya, apakah ia diminum, yakni berupa minuman keras atau sejenisnya, ataukah ia dimakan berupa pil, berupa benda-benda tertentu, berupa makanan atau sejenisnya, ataukah ia berupa sesuatu zat yang kemudian dimasukkan dengan paksa di dalam tubuh kita, misalnya dengan suntik dan sejenisnya, itu termasuk perbuatan keji, termasuk dari perbuatan setan. Maka sebagai seorang yang beriman, kita wajib untuk menjauhinya. Inilah sebabnya persoalan narkoba ini menjadi mutlak perlu terus kita sampaikan kepada, tentu saja untuk diri kita, jangan sampai kita terjebak, jangan sampai kita terjerumus, karena sekali terjerumus, naudzubillah min dzalik, banyak yang bilang susah untuk mengentaskan diri. Kita bisa lihat begitu banyaknya orang-orang terkenal, artis-artis terkenal, satu kali kecanduan narkoba kemudian ditangkap, direhabilitasi, berikutnya kecanduan, kena lagi, ditangkap lagi. Itu saking apanya? Saking susahnya untuk melepaskannya. Dan itu bukan hanya menyiksa dirinya, tetapi juga bisa menyiksa kehidupan keluarga, anak istrinya, tetangganya, dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita juga bersyukur dengan hal yang kedua, yakni ada wacana bahwa gaji hakim itu akan dinaikkan, yang cukup fantastis jumlahnya. Tentu saja kita berpositif thinking, berpikiran positif bahwa Pak Presiden kita menghendaki dengan ditingkatnya gaji ini, harapannya adalah tidak ada lagi kasus-kasus korupsi, khususnya yang melibatkan para hakim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tentu saja kalau itu memecahkan persoalan, kita semua perlu mendukung. Kita juga perlu membantu Presiden kita, mendoakan agar ke depan tidak ada lagi hakim-hakim di Indonesia ini yang kemudian mudah sekali disuap, mudah sekali melakukan korupsi, sampai-sampai susah sekali di Indonesia ini mengentaskan atau menghilangkan kasus-kasus korupsi. Kita dengar naudzubillah sampai triliunan kan, Pertamina, terus juga ada lagi ya yang pertama oplosan itu, ada lagi timah, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Belum lagi kasus-kasus korupsi yang ada di daerah-daerah. Dan itu ternyata, kenapa banyak orang yang mungkin ada yang tidak jerak, mungkin ada yang tidak takut, karena memang celahnya adalah banyak hakim yang bisa disuap. Nah makanya mudah-mudahan kalau sudah naik gajinya, Pak Hakim tidak melirik lagi kalau ada orang yang mau menyuap, tidak melirik uang lagi, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Tetapi melalui mimbar ini kami juga ingin menyampaikan satu pendapat, katakanlah seperti itu, bahwa di samping ditingkatkan gajinya, malah ada juga kebijakan yang bagus, keputusan yang bagus, tingkatkan hukumannya. Tingkatkan hukumannya. Kita kan pernah kaget itu ketika ada sosok tertentu atau kelompok tertentu yang korupsi sampai triliunan, yang kemudian dihukum hanya 6 tahun, tetapi
Saya bersyukur Pak Prabowo kemudian menyinggung maunya beliau katanya 50 tahun yang kemudian akhirnya dihukum ulang menjadi 20 tahunan. Nah, karena bayangkan triliunan tetapi hukumannya tidak berat. Beberapa negara kalau kita bisa mencontoh, ya, ini benar-benar luar biasa. Korupsi itu bahaya laten, bahaya yang luar biasa. Kalau ayat yang saya sampaikan di sini, ini kan ada ayat tentang kisos, tentang pembunuhan. Orang yang melakukan pembunuhan dalam ajaran Islam itu hukumnya harus dibunuh juga. Kisos namanya. Ya. Beberapa hukuman mati dalam ajaran Islam itu ya bukan hanya kasus pembunuhan, tetapi ada juga hirobah, perampokan, ada juga zina muhson, ada juga orang yang murtad, ada juga kejahatan, pokoknya kejahatan yang merusak, fasadun fil ard, merusak di atas muka bumi ini, membuat kerusakan di muka bumi ini, boleh dengan hukuman mati. Dan di Indonesia juga sebenarnya hukuman mati itu ada, termasuk untuk korupsi, termasuk untuk kasus-kasus narkoba. Antara lain KUHP, ya, juga ada menyangkut hukuman mati, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tentang apalagi Undang-Undang 35 2014 tentang perubahan dari Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dan termasuk di dalamnya, kalau kita lihat di Indonesia ini, sebenarnya hukuman mati itu untuk koruptor itu ada. Hanya sayangnya sejak 2016, setelah beberapa kasus narkotika, siapa itu namanya yang gembong narkotika, Freddy, ya, terus juga dengan teman-temannya, ada yang dari Nigeria dan dari negara lain, 3 orang dihukum mati. Setelah itu kemudian ada moratorium namanya, sampai sekarang moratorium bahwa di Indonesia ini boleh seseorang divonis mati tetapi eksekusinya tidak dilaksanakan. Jadi divonis mati, dia diketuk oleh hakim bahwa dia hukuman mati, tetapi tidak akan dilaksanakan, tidak akan ditembak mati selagi moratorium tersebut tidak dicabut. Makanya beberapa negara lain banyak yang dengan sangat instan, sangat cepat, pemimpinnya begitu berani, korupsi, narkotika, pokoknya sikat habis, ya, yang sekian miliar langsung hukum mati. Banyak beberapa negara lain kemudian menjadi hilang korupsinya atau sangat minim sekali korupsinya, dan ketika dicurigai kecil-kecilan itu pun kena hukuman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya di samping kita memberi reward, ya, kepada para hakim nanti ke depan gajinya lebih tinggi, tetapi juga perlu punishmentnya harus lebih dikuatkan. Malah kalau boleh mengusulkan cabut itu moratoriumnya, sehingga ketika ada yang koruptor yang sampai miliaran apalagi triliunan, hukum mati, selesai. Kenapa hukum mati? Apakah tidak masuk akal? Sangat masuk di akal. Orang yang mencuri dengan tangannya, dalam hukum Islam itu kan dipotong, ya, tangannya. Nah, ini dia mencuri dengan otaknya. Biar tangannya dipotong, biar kakinya dipotong, mungkin biar sepenggal badannya dipotong, tetapi ketika otaknya masih berfungsi, dia bisa berpikir bagaimana cara melakukan korupsi berikutnya.
Pak Freddy juga, ya sudah di penjara orangnya, tetapi dalam penjara dia bisa mengorganisir peredaran narkoba. Bayangkan, otaknya masih jalan, maka begitu dihukum mati, selesai. Dan itu juga bisa untuk membuat takut yang lainnya agar tidak melakukan kedua hal itu, kasus itu, narkotika dan korupsi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan kita semua. Tentu saja secara individu, secara kekeluargaan, mudah-mudahan kita, anak kita, keluarga kita tidak ada yang terjerat kepada narkotika, dan anak-anak kita juga memiliki mental yang baik sehingga ke depan berpegang teguh pada ajaran Islam untuk terus berusaha mencari rezeki dengan cara halal, tidak terjebak, tidak terjerumus menjadi koruptor. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.